Shalom, bertemu lagi dalam YouTube channel Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah Bersama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk renungan yang bertajuk Hamba. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada, agar perbaktian kami boleh menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada satu peristiwa di dalam sejarah kerajaan Roma, dan peristiwa ini telah diadaptasi untuk menjadi sebuah film yang bertajuk Spartacus. Jadi film ini sudah beberapa kali di remake, diulang, dilakon ulang. Namun ianya bukan hanya sebagai satu tokoh dalam perfilman ataupun satu fenomenal dalam bidang perfilman, tapi ianya juga sebenarnya diadaptasi daripada sebuah sejarah peristiwa yang pernah terjadi dalam kerajaan di Roma. Nah, ceritanya adalah tentang seorang tentara Roma yang berjaya untuk melarikan diri daripada perang, sehingga akhirnya dia tertangkap dan kemudian dijual dalam sistem perhambaan di Capua di Roma. Dan kemudian di dalam sistem perhambaan ini, di mana mereka dilatih untuk menjadi seorang gladiator. Jadi gladiator ini adalah seorang yang dilatih untuk memberikan pertunjukan seni bela diri. Namun yang menyakitkan adalah mereka harus sehingga bermati-matian bertarung, sehinggalah penonton-penonton itu boleh menjadi puas. Jadi penonton-penonton tidak kisah kalau mereka hidupkah, matikah, karena mereka ini hamba. Orang sebut sebagai lower class, kelas bawahan. Anda mau mati, Anda mau hidup, kami tidak kisah. Yang penting berikan kami hiburan. Nah, itulah yang dilakukan. Jadi Spartacus ini merupakan seorang yang dijual dan kemudian diletakkan dalam sekolah gladiator, dan kemudian mereka akan dilatih untuk menjadi pejuang yang akan memberikan keseronokan kepada para penonton. Nah, ketika berada di sekolah gladiator, Spartacus ini dia secara diam-diam memimpin sebuah pemberontakan terhadap orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai the upper class ataupun orang-orang atasan yang telah mencipta sistem perhambaan ini. Pemberontakan ini bertujuan untuk membebaskan para hamba dan menghapuskan orang-orang yang berpikir mereka itu adalah tuan kepada orang-orang yang disebut sebagai hamba ini. Dan aksi pemberontakan ini telah menarik sejumlah ramai orang, hamba-hamba yang lain, sekitar 70.000 hamba-hamba yang lain, untuk ikut serta di dalam pemberontakan yang dilakukan. Nah, awalnya mereka mendapatkan kemenangan. Maksudnya ketika mereka berusaha untuk memberontak, mereka menang. Sehinggalah ke satu tahap di mana akhirnya mereka kalah. Kemudian para pemberontak yang sempat ditangkap akhirnya disalibkan di sepanjang jalan raya di Roma. Satu kisah yang sangat tragis sebenarnya, sangat menyedihkan sebenarnya.
daripada hamba memberontak untuk bebas, tapi akhirnya gagal. Nah, di dalam firman Tuhan, ada seorang yang bernama Paulus, yang dulunya adalah Saulus. Sebelum dia bertobat, dia dipanggil Saulus. Selepas dia bertobat, dia dipanggil Paulus. Saulus ini adalah seorang yang sangat anti dengan orang-orang yang mengikuti Yesus. Sehingga suatu saat dia berencana untuk membuat suatu penentangan, untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus Kristus, membunuh murid-murid Yesus, untuk menghentikan yang namanya penyebar luasan akan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia memimpin sekelompok orang untuk membunuh para murid Yesus. Namun saya ingin membawa kita untuk melihat kisahnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Anda boleh membaca kisah daripada Paulus ini. Apa yang terjadi ketika dia akan memberontak untuk membunuh murid-murid Yesus, ketika itulah Yesus menghadapkan diri kepada Paulus. Sehingga dia sempat dibutakan, dan kemudian Yesus akhirnya pengalamannya berhadapan dengan Yesus pada waktu itu telah mengubah hidupnya. Sehingga akhirnya dia membuat keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Sedikit perbedaan di antara Paulus dan juga Spartacus. Spartacus daripada seorang hamba berusaha untuk menjadi seorang yang bebas, tapi kemudiannya dia gagal. Tetapi Paulus yang awalnya Saulus, daripada seorang yang bebas, pengalamannya bersama dengan Tuhan telah membuatkan dia sendiri membuat keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Betapa besarnya pengalaman, dalamnya pengalaman yang dialami oleh Paulus, sehingga dia juga memutuskan untuk menjadi seorang hamba kepada Tuhan. Spartacus, hamba kepada manusia, berusaha untuk bebas, tetapi dia gagal. Paulus, seorang yang bebas, tapi memilih untuk menjadi seorang hamba. Tapi bukan hamba kepada manusia, hamba kepada Tuhan. Roma 6 ayat 16. Adakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dalam hati orang yang percaya pasti ada satu perasaan berkecamuk, perperangan rohani antara dosa dan juga kebenaran. Kita boleh mentaati majikan daripada dosa itu, yaitu iblis, atau kita boleh berkata ya kepada Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita, yang telah membebaskan kita daripada dosa. Kita adalah orang-orang yang bebas. Kita bebas untuk memilih siapa yang kita ingin jadikan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Memilih setan, yaitu majikan dosa, atau mau pilih Tuhan yang memberikan anugerah, yang melepaskan kita daripada dosa. Saudara, ketika kita memilih untuk setia kepada majikan dosa, maka kita akan terus menjadi hamba kepada dosa. Tetapi kesetiaan kita kepada Kristus Yesus, walaupun kita memberikan ataupun kita memanggil diri kita hamba Tuhan, tapi perkataan hamba itu sebenarnya adalah sebuah kebebasan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena kebebasan yang sejati itu hanya dapat kita temukan dalam pelayanan kepada Yesus. Marilah kita memilih bukan untuk menjadi hamba dosa,
Tapi mari kita memilih untuk menjadi hamba kepada Tuhan, seperti Paulus yang awalnya adalah Saulus, kemudian bertobat dan menjadi seorang Paulus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, panggilan untuk kami menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, agar kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, agar kami boleh memancarkan sinar terang Tuhan, seperti mana pengalaman Paulus telah mengubah banyak orang. Biarlah kami juga boleh mengubah hidup kami dan juga orang lain untuk datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.